Ya, kita mulai mata kuliah selanjutnya. Materi untuk pemrograman web adalah pengantar rekayasa web. Web-based atau aplikasi yang berbasis web itu mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, web itu ada dua, yaitu web statis dan web dinamis. Yang kedua, berbasis web itu adalah look and feel. Jadi bagaimana web itu dapat dilihat dan dirasakan. Jadi bagaimana aplikasi yang sekarang itu sudah menuju ke tampilan dan bagaimana bisa berinteraksi dengan pengguna. Terus yang ketiga adalah content driven, di mana web atau aplikasi web itu ber, berinti pada konten atau isinya. Terus ini user interface ya, karena karakteristiknya mengacu pada multi user. Jadi bagaimana ketika kita membuat aplikasi web atau website itu merujuk pada tampilan antarmuka. Nah, disitulah kenapa user interface dan lain-lain itu penting, karena web itu adalah seni. Jadi seni dimana seni bagaimana membuat suatu tampilan, seni bagaimana memproses suatu data, bagaimana seni untuk memprogram dan lain sebagainya. Nah, di sini web itu adalah bukan software. Jadi web itu lebih ke bagaimana media pengiriman. Terus aplikasi yang berbasis web itu universal, tidak terpaku pada satu atau dua platform tertentu. Terus multidisiplin rekayasa web yang pertama adalah human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Terus ada user interface. Jadi ketika kita membuat aplikasi yang berbasis web itu bagaimana kita harus mempelajari tentang ilmu tentang user interface. Terus ada sistem analisis dan desain. Ya, kenapa? Karena web itu bersifat universal, maka kita harus tahu ilmu tentang analisis sistem dan desain. Terus ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini dimaksudkan untuk keberlanjutan web itu sendiri. Terus ada rekayasa kebutuhan. Jadi karena web itu kembali lagi karena universal, jadi kebutuhan setiap user, setiap level itu masing-masing berbeda. Terus ada rekayasa hipermedia. Hipermedia di sini lebih ke ke data-data yang tidak terstruktur kalau kita bicara itu. Jadi data-data yang dimana kontennya kebanyakan lebih ke multimedia. Terus ada struktur informasi. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi, mengolah informasi itu secara baik. Itu perlu ilmu untuk mendesain rekayasa web. Terus ada ilmu tentang testing, bagaimana menguji web yang kita buat itu relatif lebih bagus. Terus ada modeling and simulation. Jadi sebelum kita launching web yang kita bikin memang harus disimulasikan dan dimodelkan. Terus ada manajemen proyek. Manajemen proyek di sini
Berarti karena lebih di dalam rekayasa web itu mempunyai multidisiplin ilmu yang lebih banyak, maka dibutuhkan manajemen proyek untuk mengatur jalannya proyek tersebut. Terus bidang dalam rekayasa web yang pertama adalah network engineering, rekayasa jaringan, ada rekayasa perangkat lunak, ada database and storage, jadi database dan penyimpanan, terus ada hypermedia, itu untuk bidang di dalam rekayasa web yang secara umum kira-kira seperti itu. Secara umum dibagi menjadi 4: network, software, database and storage, dan hypermedia. Nah, prinsip dalam rekayasa web yang pertama adalah analisis dan spesifikasi kebutuhan. Jadi kita harus menganalisa dan mendata kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terus teknik dan metodologi dalam pengembangan web. Jadi kita akan menggunakan teknik dan metodologi apa untuk mengembangkan web tersebut. Bisa dari waterfall ataupun SDLC. Terus tekniknya mau model menggunakan API atau apapun itu kita tentukan di awal. Terus integrasi dengan sistem warisan. Jadi sistem warisan itu adalah sistem yang ada sebelum sistem web yang kita bangun itu ada. Jadi sistem terdahulu lah, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi sistem terdahulu yang dimana sudah ada sistemnya, sudah ada database-nya, dan maka kita integrasikan. Gunanya apa? Gunanya data yang ada sebelum adanya aplikasi web yang kita bikin itu diperlukan untuk mengembangkan web tersebut. Terus selanjutnya ada migrasi dari sistem warisan ke web. Jadi kalau memang sistem warisannya tidak bisa diintegrasikan, itu dimigrasi, dipindah. Jadi mungkin yang dipindah hanya database-nya saja, dikonversi menjadi database di dalam web tersebut. Terus pengembangan aplikasi waktu nyata berbasis web real time ya. Jadi karena web itu real time, jadi setiap saat perlu bisa dicek, maka kita prinsipnya mengembangkan aplikasi waktu nyata berbasis web. Terus pengujian, verifikasi, dan validasi. Nah, di sini web itu bisa diuji, bisa diverifikasi ataupun divalidasi. Di dalam teknik di dalam web itu ada perbedaan antara verifikasi dan validasi. Kalau verifikasi itu adalah sebenarnya prinsipnya sama-sama untuk memfilter data atau memfilter inputan. Tetapi perbedaan secara signifikan adalah verifikasi itu filter data atau filter input, filter form itu tanpa menggunakan pihak ketiga, sedangkan validasi itu menggunakan pihak ketiga. Contoh, verifikasi di dalam login. Jadi login itu bisa menggunakan CAPTCHA. Itu murni dari sistem web itu sendiri. Sedangkan contoh dari validasi, contohnya adalah kode OTP. Biasanya kalau kita login, kita diperlukan kode OTP. Nah, itu membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut yaitu operator seluler. Itu validasi. Nah, mungkin berbeda lebih bagus mana verifikasi dan validasi. Lebih baiknya dua-duanya diperlukan karena untuk keamanan web. Terus ada penilaian kualitas, kontrol, dan jaminan, dimana ketika kita bikin web, kita nilai kualitasnya,
kita cek kontrol dan jaminannya nanti seperti apa. Terus selanjutnya adalah konfigurasi dan manajemen proyek tadi. Konfigurasi ini banyak ya, dari konfigurasi server, database, bahkan bahasa pemrogramannya itu sendiri. Terus manajemen proyek, jadi bagaimana kita memanajemen proyek web kita. Terus matriks web untuk estimasi usaha pengembangan. Jadi kita buat sebuah metrik untuk usaha pengembangan selanjutnya seperti apa. Jadi makanya ketika kita bikin web itu, kita harus mengacu pada jangka setelahnya, paskanya. Terus evaluasi dan spesifikasi kinerja. Selanjutnya pembaruan atau update dan pemeliharaan. Jadi di dalam web itu dibutuhkan pembaruan, update dan pemeliharaan secara kontinuitas atau secara berkelanjutan. Terus manajemen staff, tim dan model pengembangan. Ya karena web itu fokusnya di skalanya lebih besar timnya, maka memang harus dikelola atau di manajemen. Terus manusia dan aspek budaya. Nah ini lebih ke user experience. Jadi bagaimana kita membuat tampilan itu mengacu pada manusia dan aspek budayanya itu sendiri. Terus pengembangan aplikasi pengguna akhir. Jadi semacam membuat dokumentasi untuk penggunaan aplikasi web yang kita buat. Terus pendidikan dan pelatihan. Jadi setelah membuat dokumentasi kita latih para stakeholder yang berada di dalam pengguna web itu sendiri. Nah ini aplikasi web. Jadi kategorinya ada interaktif, transaksional, informasional, workflow, lingkungan kerja, kolaboratif, marketplace, dan web portal di sini. Interaktif. Kategori interaktif itu contohnya formulir pendaftaran, penyajian informasi, permainan online, game online. Terus transaksional, belanja elektronik, pemesanan barang dan layanan, perbankan online. Terus informasional, surat kabar online, katalog produk, dan lain sebagainya. Workflow, sistem penjadwalan dan perencanaan online, manajemen inventory dan pengawasan. Terus lingkungan kerja kolaboratif, sistem authoring terdistribusi. Terus marketplace, komunitas online ini ada kelompok chat, sistem yang merekomendasikan sebuah produk, layanan, lelang online dan lain sebagainya. Terus web portal, mall, belanja elektronik, perantara online. Jadi portal untuk elektronik semacam mall ya. Di dalam suatu bangunan itu terdiri dari banyak sekali vendor. Itu untuk aplikasi web. Terus karakteristik web sederhana dan lanjut di sini. Ini perbedaannya. Web sederhana secara khusus menyajikan informasi tekstual. Web lanjut lebih kompleks, tidak hanya teks tapi lebih ke multimedia. Terus konten informasinya statis, kalau lanjut itu informasinya dinamis. Navigasinya sederhana untuk web sederhana, sulit untuk navigasi dan pencarian informasi untuk web lanjut, karena lebih kompleks. Terus sistem aplikasi terpisah, terintegrasi untuk yang web lanjut, terintegrasi dengan basis data dan perencanaan lainnya, penjadwalan dan sistem penjajakan. Terus web sederhana tidak membutuhkan kinerja yang tinggi, web lanjut membutuhkan kinerja tinggi. Terus web sederhana digunakan untuk menyebar informasi, web lanjut disebarkan untuk aplikasi mission critical. Jadi lebih ke ada misi khusus untuk dimana web itu dibuat. Ini untuk web lanjut. Terus persepsi pengembangan web di sini dari bawah berarti ya, konstruksi halaman web,
Yang pertama, yang kedua desain halaman web, yang ketiga desain situs web, terus yang keempat konstruksi situs web, terus kelima sistem berbasis web, yang terakhir adalah manajemen dan perencanaan proyek web. Ini untuk pengembangan web. Terus sistem manajemen konten terbuka di sini atau CMS ya. Itu ada Drupal. Drupal itu bisa offline, bisa online. Kalau kita membuat suatu web dengan menggunakan CMS itu mungkin kalau bikin website cukup 5 menit sudah jadi. Jadi karena sudah menyediakan tempat-tempatnya, sudah menyediakan semua yang kebutuhan kita untuk membuat sebuah web. Drupal di sini lebih spesifik karena Drupal itu untuk pengembangan modulnya, template dan lain sebagainya memang lumayan relatif lebih interaktif untuk Drupal. Terus yang kedua ada Joomla. Nah, Joomla di sini mungkin ini sama dengan Drupal. Kalau Drupal untuk menambahkan modulnya lebih enak. Kalau Joomla itu relatif lebih susah. Cuman di dalam Joomla itu modulnya atau pluginnya itu relatif lebih banyak. Terus ada namanya MediaWiki, digunakan untuk membuat sebuah konten yang berisi tentang informasi-informasi dasar dari sesuatu. Terus ada WordPress yang terakhir di sini. WordPress sama seperti sebelumnya, tapi mungkin WordPress ini mungkin salah satu dari CMS yang paling populer. Itu mungkin penjelasan dari saya untuk pemrograman web tentang rekayasa web. Terima kasih, semoga bermanfaat.